Izin buka masker dulu ya. Kalian pernah dengar adaptasi? Adaptasi, apa ya adaptasi itu? Hari ini kita akan belajar mengenai lingkungan kita untuk membahas bagaimana tumbuhan itu beradaptasi. Walaupun kalian di rumah, di dalam kondisi sedang pandemi, tetap ingat prokes kesehatan ya. Cuci tangan, hindari kerumunan, memakai masker, kurangi mobilitas, dan tetap di rumah. Oke? Anak-anak semua, kita akan belajar IPA mengenai adaptasi tumbuhan. KD-nya adalah seperti di atas. Kalian baca ya. Oke. Nah, yuk Bulia akan ajak kalian untuk jalan-jalan ke taman sekolah. Nah, di taman ini kita lihat ada pohon kaktus, ada bunga anggrek, ada tanaman yang lain, banyak sekali tanaman. Nah, banyak sekali yang bisa kita lihat di taman sekolah kita. Lalu, kenapa ya kok kaktus ada durinya? Pohon mawar itu juga berduri dan barum. Nah, yuk kita cari tahu kenapa itu semua terjadi perbedaan pada tumbuhan itu. Nah, anak-anak, ternyata daun yang berduri, bunga yang harum, itu semua merupakan adaptasi dari tumbuhan. Apa sih Bu adaptasi itu? Adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi ada bermacam-macam. Ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Kita bahas satu-satu ya. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya yang berkaitan dengan bentuk dan struktur organ dari tumbuhan yang tampak dari luar sehingga mudah diamati. Yuk ikut Bulia jalan-jalan. Nah, Bulia sudah berada di tempat yang panas. Itu ada pohon kaktus. Yuk kita amati ya. Kita amati ada bagaimana pohon kaktus itu memiliki ciri apa. Kita amati yuk. Pohon kaktus memiliki batang yang memiliki daun yang berduri dan akar yang panjang, serta permukaan batangnya terlapis oleh lilin. Nah, itu semua ada maksudnya, ada tujuannya. Untuk apa? Nah, kalau kita berada di sini nih, panas ya? Panas. Kalau panas gimana? Sumber airnya bagaimana? Pasti airnya sedikit. Nah, akar pada kaktus yang panjang tujuannya untuk memudahkan kaktus itu mencari sumber air sehingga kaktus itu tetap hidup, dia tidak akan mati. Nah, kaktus ini merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang sedikit air sehingga kaktus ini disebut tumbuhan xerofit ya. Jadi kaktus adalah tumbuhan xerofit. Yuk kita jalan-jalan ke tempat yang lain lagi. Wow, itu ada apa ya? Ada tumbuhan paku. Tumbuhan paku dia adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Memiliki daun yang tipis dan lebar yang memiliki fungsi untuk mengurangi penguapan. Tumbuhan paku, tumbuhan lumut. Nah, itu tumbuhan apa? Itu adalah tumbuhan higrofit. Apa itu Bu higrofit? Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Nah, tadi sudah belajar xerofit,
ada higrofit. Satu lagi, yuk kita ke taman yang ada kolamnya. Di sini ternyata ada teratai. Teratai tumbuh di mana? Tumbuh di air. Nah, teratai adalah tumbuhan yang tumbuh di air yang disebut dengan tumbuhan hidrofit. Nah, tumbuhan teratai punya ciri khusus, yaitu daunnya lebar. Dia punya batang yang berongga. Ya, itu yang memiliki tujuan untuk apa? Daunnya yang lebar dan tipis tujuannya supaya dia dapat mengapung di air. Nah, selanjutnya ada apa lagi sih? Tumbuhan hidrofit yang lain? Ada enceng gondok, ada tanaman bakau. Yang kedua, kita belajar adaptasi fisiologi. Penyesuaian fungsi organ atau alat-alat tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya adalah bunga anggrek, bunga rafflesia. Nah, kedua bunga ini memiliki bau yang berbeda. Bunga anggrek memiliki bunga harum dan bunga rafflesia memiliki bau yang tidak enak. Sama-sama mengundang serangga untuk datang ke bunga itu yang tujuannya untuk membantu penyerbukan. Oke, yang ketiga. Nah, itu pohonnya kok tidak ada daunnya ya? Cuma batang saja. Apakah pohon itu mati? Mati atau tidak, anak-anak? Oh, ternyata pohon itu tidak mati. Pohon itu menggugurkan daunnya. Atau yang disebut meranggas, yang tujuannya untuk mengurangi penguapan. Nah, biasanya pohon yang seperti ini ada pohon jati. Di musim kemarau dia akan menggugurkan daunnya. Nah, ini adalah salah satu contoh adaptasi tingkah laku. Yang kedua, contoh yang kedua. Kamu pernah lihat pohon pisang seperti gambar ini? Nah, pohon pisang itu daunnya sobek-sobek. Mengapa demikian? Ternyata pohon pisang yang daunnya sobek itu memiliki tujuan, yaitu supaya dia tidak tumbang ketika ada angin yang besar. Nah, jadi pohon itu akan tetap berdiri ketika ada angin yang besar. Itu contoh adaptasi yang kedua. Daunnya kok menutup ya? Kenapa itu? Nah, ternyata daun ini menutup merupakan fungsi dari tumbuhan yang supaya dia itu tidak dimakan oleh hewan atau manusia yang mengganggunya, sehingga tumbuhan itu masih aman. Nah, jadi tumbuhan kumis kucing akan mengatupkan daunnya ketika dia disentuh, diinjak, atau ada rangsangan. Ada adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yuk kita ingat-ingat lagi, ini tumbuhan apa ya? Lidah buaya, berarti dia jenis tumbuhan apa? Hidrofit, xerofit, atau higrofit? Apa ya? Coba kalian jawab. Oke. Nah, kalau tanaman ini tanaman apa? Tanaman kantong semar. Nanti kalian cari tahu ya bagaimana dia beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, selain itu semua, adaptasi tingkah laku dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik seperti cahaya, suhu, air, dan sebagainya. Sedangkan faktor biotik merupakan faktor dari luar seperti
disentuh atau diinjak atau gangguan dari organisme lain. Nah, kita sudah belajar banyak nih hari ini. Ada adaptasi, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku serta macam-macam tumbuhan. Nah, semoga materi ini boleh bermanfaat buat kalian semua dan kalian bisa melihat adaptasi yang lain yang ada di sekitarmu. Kalian bisa melihatnya, mungkin kalian masih bisa menemukan dan kamu boleh memberitahu teman-teman atau gurumu. Semoga materi ini bermanfaat, tetap semangat dan sampai jumpa.